Gue nggak tahu sebenci apa isi otak lo ketika gue menyebut satu kata, yaitu India. Mungkin yang ada di otak lo langsung, street food jorok, nuang kuah pakai tangan, tikus di mana-mana, bau, dan lain-lain dan lain-lain. Well, tujuan video ini bukanlah untuk mengubah perspektif lo terhadap India. Tujuan video ini adalah mengajak lo untuk menonton sebuah video India yang menurut gue sangat-sangat worth watch. Ini adalah film India terbaik. Dan buat lo pada yang kangen sama film dengan plot twist terbaik, wow. Ini adalah film India yang kalian gak usah nonton di bioskop, di streaming service juga ada. Yang plot twistnya terlalu luar biasa. Dan serius ya, pokoknya segera nonton ya. Ini adalah review gue terhadap film India terbaik di 2024, Maharaja. Sebelum kita mulai, enggak dibayar. Apa sih? Lu pada tuh kalau lu bilang jelek, gue bilang bagus, lu pada langsung bilang dibayar. Kalau lu bilang bagus, gue bilang jelek, langsung pengen menjadi beda. I'm just trying to be honest here. Terus lu pada nggak terima gitu. Ya bikin channel YouTube sendiri lah sana, bikin reviewnya. Terus kalau nggak dapet sarcasmnya, satirnya, langsung ngamuk di kolom komentar. Gue harap di video kayak gini nggak ada gitu-gituan. Dan sebelum lu lanjut menonton, ini area spoiler free ya. Jadi di sini gue ngomong sekarang nih lagi spoiler free. Ntar pas gue mau spoiler, lu siap-siap matiin dan lu tonton dulu. Terus lu baru balik lagi setelah lu nonton video Maharaja, film Maharaja. Baru balik ke video gue, gitu maksudnya. Oke, Maharaja adalah film yang premisnya itu adalah seorang bapak India biasa itu kehilangan tong sampahnya. Tong sampahnya itu namanya Laksmi. Dinamain Laksmi karena tong sampahnya ini pernah nyelamatin anaknya. Jadi tuh rumahnya ketabrak mobil terus rubuh, tapi anaknya ketutupan gentong itu, jadi selamat. Akhirnya dianggap sakral mungkin ya, dianggap divine protection atau gimana lah ya. Yang intinya disakralkanlah di keluarga mereka. Nah, ada anak, ada bapak, nggak ada istri. Istri dan ibunya itu sudah meninggal di kecelakaan tersebut. Tersisa bapak satu orang dan anak satu orang dan Laksmi, tong sampahnya itu yang disakralkan. Tapi suatu hari tong sampahnya ini dimaling. Loh, kok bisa tong sampahnya dimaling? Ngapain orang maling tong sampah? Oh, mungkin aja itu kayak gerombolan maling gitu kan, yang kayak wah ngumpul terus kayak lihat nih ada rumah kelas menengah gitu kan, yang emang selalu menjadi target dimaling. Ayo kita malingin, zrak, dibawa aja semua, jangan nanggung-nanggung gitu. Bahkan sampai tong sampah rusak yang udah penyok nyelamatin anaknya ini gitu. Dia malingnya nggak tahu sih itu tong sampah fungsinya apa atau apa, tapi kayak udah malingin aja semua. Tapi ternyata enggak loh. Ternyata malingnya ini bener-bener cuman malingin tong sampahnya. Wait. Gimana? Kok bisa ini maling? Maksudnya malingin semuanya gitu. Mungkin pakai tong sampahnya buat masukin barang-barang malingnya, tapi ini maling bener-bener cuman malingin tong sampahnya. Wow, ini premis menarik banget. Yang akhirnya di mana bapaknya itu, yang di mana dia orang biasa-biasa aja, cuman tukang cukur, cuman tukang barbershop, itu lapor ke polisi dan bener-bener bilang, "Pak, saya mau lapor barang kehilangan. Rumah saya baru kemalingan." Oh, ya udah, apa aja yang kemalingan? Kata salah satu petugas polisi India itu. Terus dia bilang, "Yang hilang Laksmi, Pak. Tong sampah saya." Genre dari film ini apa menurut lo? Komedi kan? Betul, komedi. Sampai akhirnya pala lu pecah. Lu bilang kalau genre film ini komedi. Yap, selesai sudah era spoiler free. Sekarang kita akan masuk ke era spoiler banget ya. Ini tumben-tumbenan gue baik sama kalian, karena ini yang jadi nilai jualnya ya plot twistnya gitu. Jadi peringatan. Kalian kalau mau tulis komen di bawah sekarang, tulisnya setelah menonton filmnya. Jangan baca komen sekarang, please jangan baca komen sekarang. Pin komen juga jangan lu tonton, jangan lu cek. By the way, nggak ada namanya pin of shame, pin of shame. Itu kalian yang namain. Gue pin apapun yang mau gue pin ya. Jangan baca komennya, karena kita tahu etika orang yang suka nonton di Indonesia tuh masih kagak suka mikir. Dan ini emang channel yang juga jarang spoiler free. Jadi lu yang menghindari diri lu dari spoiler itu. Jadi don't read comments, oke? Tonton film Maharaja dulu, baru baca komen, baru balik lagi ke sini. And now we are going to be not gonna have mercy on spoiler. We're gonna spoiler full. Dan oh my god, gue udah lama banget gak nonton film kayak gini. Terakhir gue nonton kayak gini tuh, aduh gue lupa film apa ya, yang bener-bener se-huge ini tuh apa ya, Hello Ghost mungkin ya, atau The Game ya. Oh ya, film-film Christopher Nolan dahulu lah. Tapi ini baru banget sih. Ini bener-bener film dengan plot twist terbanyak, kurang ajar. Gua nonton sama anak-anak Linson dan kita pas habis nonton kayak bener-bener kayak, bro, what's going on? Gue mau ngebahas kekurangan, tapi gue akan bahas statement gue yang ini dulu, yang mungkin kalian tuh belum denger, dan gue sering pakai ini dalam metode gue menilai terutama dunia film ya. Ketika film lu udah terlalu bagus, udah terlalu indah, udah terlalu keren, kekurangan itu tuh kayak bisa dimaafkan gitu. Kayak
iya gitu loh. Kayak lu nonton The Dark Knight tiba-tiba ada shot yang kru syutingnya kelihatan gitu, kayak iya gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kekurangan ini tuh bukan jadi sesuatu yang kayak gua exploit dan lain-lain, enggak, emang ada gitu. Tapi ya kayak udah gak peduli gua. Ya itu jelas banget bagaimana adegan berantem, fight scene dan actionnya itu lame banget ya. Adegan tusuk-tusukannya, tampar-tamparannya, gebuk-gebukannya itu lame banget. India style komedi banget, walaupun di adegan serius pun kelihatan sedikit kurang proper atau mungkin gak ada action director di situ yang emang terbiasa ngurusin action. Jadi kurang intens, kurang berasa, bahkan lebih kelihatan fake. Dan tentu saja departemen VFX dan CGI dan berbagai macam computer generated things di situ sangat-sangat lame, sangat-sangat kurang. Kita lihat ular itu 3D-nya kelihatan banget, fake banget dan lain-lain. Jadi sangat-sangat kurang. Tapi ini film udah gue bodo amat sama kekurangan itu. Ini yang orang-orang nggak dapat gitu dan sering mendebat gue gitu. Gue pernah bilang kan, kalau lu bikin game ya gue peduli sama gameplay. Karena lu bikin game, ngerti gak sih? Jadi kalau mau story lu kurang, mau lu karakternya kurang, mau lu secara visual kurang, selama gameplaynya bagus, ya game bagus, ngerti gak sih? Kalau lu bikin film ya lu bikin storytelling yang bagus. Mau nanti adegan VFX-nya kurang, adegan fight scene-nya kurang, gue gak peduli karena udah filmnya udah bagus gitu ya. Tentu lu bisa jadi lebih sempurna gitu, mungkin dengan budget lebih, dengan waktu lebih, dengan resource lebih dan lain-lain. Lu mungkin akan menjadi kata sempurna gitu. But when it's good, it's good. Ketika itu film dengan storytelling bagus, story bagus, it's good. Ketika itu game dengan gameplay bagus ya, story-nya mau seacak kadur apa gitu loh, Tekken story-nya apa anjir, it's good. Remember the core of what you make. Dan ini membuktikan banget di film Maharaja. Gue bikin film, jadi gue peduli sama storytelling gue, sama bagaimana gue menyampaikan cerita dalam tiap adegannya, pengadeganannya, bagaimana itu plot twistnya ke deliver dengan VFX yang cukup kurang. Itu luar biasa banget, gila. Berbagai macam plot twistnya bener-bener bikin gue yang kayak, man, ternyata ini, ternyata itu. Walaupun yang di akhir sebenarnya gue ketebak banget itu yang anak siapa gitu, itu ketebak banget sama gue. Cuman gue tetap, nah ini orang-orang gitu kan, plot twistnya ketebak jelek, bro. Itu bukan masalah plot twist saya ketebak dan jelek, itu masalah dia menyampaikan story-nya itu jelek sehingga lu bisa menebak plot twist-nya dan lu tidak bahagia menebaknya gitu loh. Sedangkan gue nebak plot twist-nya itu pas adegan itu tuh, pas adegan di gedung belum selesai. Itu tuh gue berharap banget, please gue bener. Gue malah happy, tebakan gue bener, ngerti gak sih? Ketebak sama gue, tapi gue happy. Beda kan sama film yang lu mah pasti ini bapaknya, oh ini ibunya, oh ini kembaran dan segala macam. Itu kayak bukan karena ketebak, bro, karena lu nggak happy sama lu berhasil nebak itu. Dan gue happy, gue berhasil nebak. It's different. Dan gila, ini orang sih gila ya. Dan luar biasa sekali. Sungguh luar biasa director ini dan anak-anak scriptwriter-nya. Lu mesti ancukin jempol nih ya. Terserah bilang lu pada orang India mau kayak gimana, tapi mereka bisa menyusunnya dengan rapi. Plotnya maju mundurnya wow. Dia tuh dalam plot twist, ada plot twist dan ada plot twist lagi. Dan selama ini kerangkanya plot twist. My God gitu. Pasti di komen tetap aja ada sinefil luar biasa keren ganteng dengan bilang, lu aja belum nonton ini. Iya bang, ampun bang, maaf, gua nggak punya banyak waktu lu untuk menonton ini dan nggak setinggi seleranya lu kayak ini karena ngabisin semua film plot twist bang, maaf. Tapi ini gue yang review bang, jadi gue bilang ini plot twist terbaik bang, luar biasa bang, scriptingnya dan lain-lainnya bang ya, maaf ya bang ya. Tapi ada kekurangan lagi sih, ini dari gue segi marketing ya. Maksudnya kayak gue nggak tahu ada film ini. Gue tahu gara-gara teman gue, anak-anak Clean Sound bilang, bang, kita lu agak nonton Maharaja, lu kan suka film India. Hah? Maharaja film apaan tuh? Wah, gue tahu lu, bang. Gue nggak akan bilang itu film apa bang, lu tonton aja. Wah, gue udah percaya kalau ada teman-teman gue yang bilang kayak gitu. Oke, gue tonton dan kita nonton bareng dan it's beautiful. Thank you semua yang udah merekomendasikan gue untuk nonton Maharaja. Kekurangannya yang tadi belum gue mention adalah bagaimana mereka di 2 babak awal ya, itu bener-bener kalau orang nggak terbiasa sama film India, yang dimana gue terbiasa sama film India, itu agak boring. Jadi orang India tuh demen banget bikin filmnya tuh kalau ngejelasin konteks tuh bener-bener detail, bener-bener personality-nya tuh ditunjukin bener-bener gitu loh selama 30 menit di penjelasan gitu kan, bagaimana nih si Maharaja sebagai bapak dan lain-lain itu bisa habis setengah jam dan bahkan sejam gitu untuk sampai lu masuk ke babak utamanya gitu. Jadi kalau lu nggak sabar di situ, selesai nih film. Tapi ya karena gue sudah tahu bagaimana film India kebiasaannya gitu ya, jadi gue sabarin dan gue nikmatin. Simbolisasinya gila, ini film simbolisasinya nggak nanggung-nanggung. Itu gue bener-bener yang teriak tau. Kalau yang simbolisasi awalnya kan dia beli mainan, jatuh, emaknya hancur, anaknya nggak hancur. Tapi di ujung tiba-tiba diulang adegan itu dan emaknya hancur, dilamain sini terus tiba-tiba anaknya hancur juga. Nih gue sampai mau nangis lagi nih. Itu luar biasa dan bikin make sense-nya gitu loh. Nggak cuman kebetulan lo ada di situ, nggak cuman tiba-tiba lo ada di situ. Everything is just gak maksa gitu, nggak tiba-tiba ada di situ. Memang banyak kebetulan banget gitu. Salah paham. Ini tentang salah paham gitu kan, tentang salah paham. Tapi ya the whole
the whole storytelling team adalah tentang salah paham dan tentang bagaimana orang-orang itu ya kena karmanya gitu, kena dari kesialannya gitu, dan nunjukin seberapa korup polisi India ya. Itu selalu tema yang menarik banget kalau di India gitu, nunjukin seberapa korupnya kepolisian India gitu. Dan bahkan sekorup-korupnya polisi aja masih akhirnya masih di ending masih gila. Dan emosi si Maharaja gitu yang kayak, nih gue apain nih orang ya, nih gue apain nih orang ya, terus ya karena anaknya wah, luar biasa banget men, luar biasa banget. Dan temanya ya tentang perkaos ya, yang memang sangat-sangat kacau sekali terjadi di India dan di sekitar kita tentu saja, gue tidak abaikan gitu. Tapi di India beritanya itu kalau lu dengerin yang dokter, rest in peace, semoga justice serve gitu loh, dan jangan sampai terjadi lagi apalagi di sekitar kita gitu. Tuh luar biasa kacau men, kacau. Dan gue udah 2 kali nonton video India tentang R ini, dan itu benar-benar bikin gue wah kacau sih India emang nih, bener-bener sih. Yang gue tonton sebelumnya tentang R itu adalah Simba ya, sequelnya Singham. Prequel apa sequel ya? Apa spin-off-nya si universe Singham Polisi Baik. Gue bahkan sampai selesai nonton, gue cari-cari lagi clue-cluenya, gue cari lagi, gue tonton pelan-pelan gitu. Ada yang gue miss nggak, ada yang ngaco nggak, ada yang ini nggak gitu. Kayak gue bahkan nemuin lagi bagaimana ternyata selama ini ya si polisi itu nggak pernah interact sama Maharaja. Terus bagaimana kalau lo tahu ada sedikit image gitu, kenapa polisinya akhirnya ujungnya belain Maharaja gitu. Ada adegan 1 detik yang dimana istrinya dan anaknya datang ke rumah itu doang. Kalau lo tahu kenapa akhirnya bisa ngebelain itu adegan 1 detik itu. Kenapa polisi korup itu jadi ngebelain bukan ngebedain. Karena 1 detik adegan istri dan anak perempuannya ini. It's a simple message menurut gue, bahkan ini interpretasi gue ya, bahwa ya kenapa sih lo kayak gitu. What if it's happen to your family, to your closest one gitu, to your loved one gitu. Ya sebenarnya sih ya nggak perlu ngelakuin because it's evil gitu loh. Tapi ini mungkin mau dicoba dengan cara yang lebih pendekatan lebih persuasif gitu. It's wonderful man. It's really wonderful. You have to watch it. No, lu kalau nonton sampai sini sih berarti lu udah nonton ya, karena gue udah spoiler banyak. Tapi ya terima kasih buat teman-teman yang udah buat film ini. Sukses terus perfilman India. Semoga perfilman Indonesia juga bisa ngebalap perfilman Bollywood ini. Dan thank you semua yang udah nontonin, thank you semua yang udah rekomendasiin, thank you semua yang udah suka dengerin gue nge-review film dan tertarik gitu setiap gue nge-review film. Gue jujur gue happy banget yang ngeliat gue promosiin look back di IG, di YouTube gue gitu, dan banyak banget orang nontonin. Gue bener-bener merasa kayak anjir, akhirnya gue bisa menginfluence orang ya. Karena selama ini gue merasa gue cuman ya udah gitu. Ya gue tahu sih gue banyak influence orang juga di Wibugar gitu. Tapi ketika film gitu, untuk ngajak orang nonton film gitu, bahkan gue yang dimana nggak terlalu se-movie gore atau cinephile itu bisa nginfluence orang nonton. Mungkin karena gue wibu ya, iya. Tapi gue penasaran kalau Maharaja lu pada ntar nonton nggak? Oke? Dan lu pada yang udah nonton coba komen di bawah. What's your best moment banget, dan yang kayak ini film terbaik nggak buat lo, atau kayak lu mau AG bilang biasa aja, atau emang bener menurut lo emang gue biasa aja bang gitu ya, it's okay lah gitu ya, komen di bawah. Kalau kalian suka sama review film-film India ya, yang dimana orang-orang kalau FOMO enak nge-review film India, nah ini kan bocil-bocil yang emang kalau kita ke atas palanya tuh kayak ada anget-anget gitu loh, nggak tahu kenapa gitu, palanya anget aja gitu. Kayak bro, penonton gue dulu gue sebut apa? Singham. Lu pikir Singham itu dari mana? Hah? Gua itu emang suka nontonin film India, nggak FOMO, nggak kayak lu. Ada orang beda dikit dikatain FOMO. FOMO itu ketika orang ngikutin tapi padahal dia nggak suka, nggak sih, karena pengen ikut-ikutan aja gitu. Ya kalau gua karena orang nontonin Maharaja ya karena gua telat nontonnya, dan gue ikutan nonton ya karena emang gua sebenarnya suka film India dan gua nggak tahu aja ada Maharaja. Ya nggak sih? Mikir. Jangan kebanyakan main Facebook. Otak lu nggak jauh-jauh dari teman-teman lu yang di Facebook. Sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua stay clean and sound.